Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas transmisi data. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahu bahwasanya kalian diharuskan untuk menyimak video ini karena di video ini akan ada 5 pertanyaan yang akan saya ajukan ke kalian dan yang akan kalian isi di Google Formulir, di mana Google Formulir tersebut akan kalian jadikan sebagai absensi untuk hari ini. Oke ya, lanjut. Transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data. Jadi dia ini berupa media yang mengirimkan data. Contoh transmisi itu diibaratkan seperti truk dia mentransmisikan, menyalurkan datanya itu bisa kita umpamakan seperti tanah. Jadi truk bawa tanah atau bawa pasir atau bawa batu gitu ya. Transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima tersebut. Nah, media transmisi data itu dibagi dua. Yang pertama itu transmisi berkabel dan media transmisi nirkabel. Jadi yang ada yang pakai kabel, ada yang nggak pakai kabel, gitu ya. Kayak nggak pakai kabel, contohnya WiFi, dia nggak pakai kabel. Kalian bisa ngirim data melalui WiFi, melalui Bluetooth itu bisa. Dan juga kalau pakai kabel, kalian bisa mengirimkan data dari handphone kalian ke laptop menggunakan kabel. Nah, ada lagi berikutnya terminologi transmisi. Terminologi transmisi maksudnya istilah yang sering digunakan di transmisi. Yaitu ada point to point dari titik ke titik satu ke titik satu lagi ya. Titik ke titik gitu. Nah, penjelasannya itu direct link antara dua device ya. Pengiriman langsung itu antara dua device. Jadi misalkan dari handphone satu ke handphone kedua itu point to point gitu. Dari laptop ke handphone pakai kabel USB point to point. Dia dari device satu dan device 2 itu saling terhubung langsung tanpa ada device yang lainnya. Lalu ada multi point. Nah, konfigurasi multi-point ini dimana dapat lebih dari dua device pada medium yang sama. Jadi coba bayangkan ada dua perangkat lebih yang saling terhubung, itulah tergolong dari multi-point. Nah, jenis data. Data ini penting ya, Dik ya. Contoh nih, dimana pentingnya data? Ketika kalian mengisi nomor KTP, data alamat rumah, dan juga nomor handphone ke suatu instansi, suatu lembaga, dan data itu bocor dan diambil oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Apa yang akan kalian terima? Contohnya saja ketika malam ya, biasa tengah malam muncul masuk SMS soal pinjaman online. Nah, dari mana mereka dapat? Ya, mereka dapat dari data kita yang udah bocor tadi. Jadi itu contoh salah satu kebocoran data yang kita rasakan langsung. Gitu ya. Lanjut, jenis data. Jenis data itu ada dua ya. Data analog mempunyai nilai kontinu untuk interval tertentu. Contohnya ini data suara dan gambar. Inilah dia contoh data analog ya, data analog. Yang kedua itu data digital, mempunyai nilai diskrit. Contohnya ini data biner yang ada di komputer ya, 0101010001 gitu. Itulah contoh digital. Berikutnya ada teks yang dalam standar ASCII. Nah, sinyal merupakan gelombang listrik dan elektromagnetis untuk encoding data. Nah, sinyal juga dibagi dua, sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetis yang berkontinu, sedangkan sinyal digital pulsa tegangan positif 1 dan negatifnya 0. Jadi mereka nih cuman bekerja kalau nggak 1 0, kalau nggak 1 0 gitu ya. Kalau nggak iya tidak, kalau nggak iya tidak gitu. Jadi nggak ada kata terserah gitu. Kalau iya iya, enggak. Nah, berikut transmisi. Cara pengiriman data melalui propagasi gelombang sinyal pada media transmisi. Inilah ya contoh apanya. Banyak sebenarnya arti dari transmisi itu tergantung pemahaman kita. Nah, pertanyaan pertama itu apa pengaruh transmisi terhadap data yang dikirim? Saya ulangin ya. Pertanyaan pertama, apa pengaruh transmisi terhadap data yang dikirim?
ya. Itu yang akan kalian isi nanti. Nah, berikut transmisi analog dapat berupa data analog atau data digital. Ini ciri-cirinya ya. Menggunakan amplifier untuk memperbaiki kualitas. Amplifier tahu ya? Kalau nggak tahu, ini adalah penguat sinyal. Ya, penguat sinyal. Contoh kecil amplifier itu kalau kalian karaokean, itu suara kalian yang kecil itu masuk ke ampli, lalu diproses dan dikuatkan sehingga keluar dari loudspeaker jadi kuat. Jadi didengar tuh orang banyak gitu. Situlah fungsi amplifier. Nah, transmisi digital itu cirinya itu dapat berupa data analog ataupun data digital. Ya, jadi transmisi digital ini yang 0101 itu bisa berupa data analog juga rupanya di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau data analog itu bisa berupa gambar dan juga berupa suara. Lalu menggunakan repeater untuk mendapatkan kembali sinyal digital. Jadi dia menggunakan alat ya namanya repeater untuk mendapatkan lagi. Itu alatnya kayak antena kecil gitu ya, kayak antena kecil. Nanti kalau kalian belajar jaringan biasa itu jumpa. Nah, di transmisi itu punya kode tersendiri ya. Itu ada ASCII 7 bit ya. ASCII itu singkatan dari ini, American Standard Code for Information Interchange. Jadi si Amerika juga ini yang membuat satuan baku untuk kode transmisi. Nah, yang 8 bit juga ada ya, yang 7 bit ada, yang 8 bit juga ada. Lalu ada SBCDIS, itu termasuk kode transmisi. Lalu ada EBCDIC ya. Oke, satuan transmisi itu ada baud atau disingkat BD ya, jangan BD yang lain. Nah, BD itu merupakan kecepatan modulasi. Lalu ada bit per second, BPS, yang umum kita dengar biasa kan BPS ya, ataupun MBPS gitu. Berikutnya adalah karakter per second. Jadi karakter, tahu ya karakter itu apa ya? Kalau A, B, C berarti dia 3 karakter gitu. Nah, kapasitas jalur transmisi itu ada narrowband. Narrowband sendiri itu memiliki bandwidth yang rendah. Voice band itu memiliki bandwidth yang sedang. Widthband memiliki bandwidth yang besar. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu adalah, apakah menurut kalian bandwidth itu? Ya, jadi ini apa nih bandwidth ini? Saya ulangin, pertanyaan kedua, apakah menurut Anda bandwidth itu? Gitu ya. Jadi kalian jelaskanlah bandwidth ini apa versi kalian. Gitu ya. Nah, ini di sini ada penjelasan di dalam bentuk tabel ya. Kalau jenis channelnya narrow, kapasitas transmisinya 50 sampai 300 Mbps ya. Lalu biaya totalnya itu rendah, biaya rata-ratanya tinggi. Oh ya. Dia biaya totalnya itu rendah, tapi kalau dirata-ratakan tinggi ya, sama aja kan gitu. Jadi kalau kita suruh milih, mendingan yang wideband ini aja. Kapasitas transmisinya itu 1 juta bps, biaya totalnya itu tinggi. Jadi biaya keseluruhannya tinggi, tapi kalau dirata-ratakan dia rendah. Tingkat kesalahannya rendah gitu ya. Jadi kalau yang narrow ini tingkat kesalahannya tinggi. Berarti kita kalau ngirim data bisa nyampe sering error gitu. Nah, lalu ada klasifikasi transmisi data. Untuk dapat lebih menjelaskan mengenai transmisi data, maka transmisi data dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal utama. Yang pertama itu bagaimana data mengalir melalui peralatan. 2, jenis hubungan fisik. 3, jenis waktu yang digunakan. Saya ada sedikit kagum dikit sama Facebook. Dia memiliki data center raksasa yang jadi nyawa Facebook. Jadi Facebook itu yang kalian buat status itu dia punya data ya, punya pusat data. Itu di kota ini, di kota Lulea, di kota apa nih kalau nggak salah. Data center di Lulea digunakan 23 merupakan data center pertama Facebook di luar. Lulea ini merupakan kota yang di Swedia yang sepanjang tahun itu musim salju.
gitu ya. Biasanya kalau pusat data kan dia identik sama hard disk yang banyak, jaringan internet yang kuat, sehingga dia menghasilkan panas yang tinggi. Oleh karena itu dia, si Mark Zuckerberg itu, pemilik Facebook itu, sengaja ngambil di Swedia yang sepanjang tahun salju. Jadi memanfaatkan dinginnya salju untuk mendinginkan server mereka ini, server yang berisi data Facebook kita. Jadi dari ujung ini dari ujung sini atau dari ujung sini diambil hawa dingin lalu dibuang ke sebelah. Jadi di dalam ini udah dingin ya, menghemat biaya untuk AC pendingin yang harusnya menggunakan listrik, ini gratis, hanya membuat penyedot dan pembuang aja, sisanya memanfaatkan dari salju yang ada gitu ya. Ini data pusat Facebook. Oke, lanjut. Tadi ada klasifikasi transmisi data ya, bagaimana data mengalir, itu klasifikasinya, jenis hubungan fisik, lalu ada jenis waktu yang digunakan untuk transmisi. Nah, ini ada metode transmisi data, bagaimana data mengalir melalui peralatan. Nah, ini data di sekarang ini sangat penting data ya. Bahkan perusahaan sangat membutuhkan orang yang dapat menganalisis data. Nah, dari menganalisis data itu dapat diambil kesimpulan gitu, apa solusi yang baik untuk perusahaan tersebut. Jadi kalau kalian nanti fokus skripsi, bisa ngambil data ya, seperti data mining, bisa menyelesaikan masalah berdasarkan dari data yang ada. Lalu dia ada simplex ya, metode transmisi data, salah satunya ada simplex transmisi data, di mana data hanya mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Ngerti ya, kalau satu arah kayak air sungai, dia mengalir itu satu arah aja. Baru half duplex. Half duplex itu transmisi data di mana data dapat mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data dengan kondisi saling bergantian. Nah, seperti half duplex ini, walkie-talkie ya, itu dua arah ya, tapi dia bergantian, nggak bisa barengan gitu. Jadi kalau kalian bertekak di situ, dia nggak bisa gitu, harus bergantian. Nah, berikutnya itu ada full duplex. Nah, full duplex ini transmisi data di mana data mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data secara serempak. Nah, di sini handphone ya. Jadi kalau kalian ini mau ngobrol, mau marah, mau berantem dari handphone, itu bisa kalian ributkan di situ tanpa harus berganti-gantian seperti walkie-talkie. Ya nggak mungkin kita berantem ribut dari handphone tapi kita marahnya ganti-gantian, kan lucu. Jadi kita pakai yang full duplex aja di handphone, jangan yang di sini ya. Ini untuk walkie-talkie. Nah, ini metode transmisi data jenis hubungan fisik ya. Yang kedua itu jenis hubungan fisik, itu ada pengiriman paralel, bit-bit data yang membentuk karakter. Tahu ya, karakter itu A, B, C, D, E, F, itu termasuk karakter, dikirim secara serempak melalui jumlah penghantar yang terpisah. Itu yang menggunakan penghantar yang terpisah. Lalu pengiriman serial, bit-bit data yang membentuk karakter dikirim secara berurutan dan tidak serempak jalur penghantar. Nah, kalau yang menggunakan serial ini bergantian katanya dia bergantian, berurutan, dan tidak serempak gitu. Beda sama yang ini. Yang ini serempak nih, paralel. Lalu ada metode transmisi data. Nah, ini ada metode yang transmisi data. Pengiriman data sinkronus. Pengiriman sejumlah blok data secara kontinu. Terus menerus ya kalau kontinu itu ya. Tanpa bit awal dan tanpa bit akhir, terus saja gitu, nggak ada diawali, nggak ada diakhirin, gimana gitu ya. Dimana waktu penerimaan bit-bit data dari sumber-sumber harus sama dengan waktu penerimaan bit-bit data oleh penerima. Dimana waktu penerimaan bit-bit data dari sumber harus sama dengan waktu penerimaan bit-bit data oleh penerima. Jadi semuanya harus sama ya gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, apa
yang dimaksud sinkronus dalam transmisi data. Gitu aja ya. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud sinkronus dalam transmisi data? Itu pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, terdapat dua jenis sinkronus, bit sinkronus dan dua karakter sinkronus gitu ya. Bit itu berupa angka itu. Nah, gangguan transmisi yang pertama itu terjadi sinyal yang diterima berbeda dengan sinyal yang dikirimkan. Jadi salah satu gangguan transmisi itu terjadinya sinyal yang diterima berbeda dengan sinyal yang dikirimkan. Jadi kalau ketika kalian menerima suatu sinyal, contoh dari walkie-talkie, apa yang dibilang sama kawan kalian itu beda sama yang sampai ke kalian. Gitu ya. Yang kedua tuh analog, degradasi of signal quality. Degradasi apa tuh ya? Penurunan ya, penurunan sinyal. Jadi kalau yang suka bola kan ada tuh klubnya kena degradasi, itu kena turun ke turun kelas ke divisi bawah, ke level yang bawah. Jadi pun begitu ya, gangguan transmisi pada analog itu degradasi of signal quality. Jadi penurunan sinyal quality, kualitas sinyalnya menurun. Nah, lalu kalau yang digital bitnya error gitu ya, dia langsung aja error gitu, nggak mau menurun tapi dia langsung aja error, karena digital itu 0 1, kalau nggak iya tidak, nggak ada yang apa namanya itu tawar menawar gitu. Kalau ini kan yang analog ada gitu, sinyalnya jelek, kalau dia digital ya rusak gitu, baik gitu. Berikutnya adalah gangguan yang paling signifikan, ini dia, attenuation and attenuation distortion, delay distortion. Delay ini apa ya, tunda gitu. Baru ada noise ini kayak apa, gambar-gambar yang semut-semut gitu kalau di TV ya, bayang-bayangan gitu, sinyal-sinyal liar. Nah, pertanyaan yang keempat itu, bagaimana menurut Anda dalam mengurangi gangguan transmisi? Jadi pertanyaan keempat itu, bagaimana menurut Anda dalam mengurangi gangguan transmisi? Oke ya, sudah 4 pertanyaan. Lalu ada attenuation, kekuatan sinyal akan berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media guide dan unguide. Jadi ini dia, sinyalnya akan berkurang. Kalau dia menggunakan kabel dia harus menggunakan hub tambahan ya, atau switch untuk menguatkan sinyal ulang. Nah, diperlukan repeater dan booster. Kalau repeater mungkin kalian belum pernah lihat, tapi booster udah lah ya. Biasa di TV itu ada tuh di belakang TV. Kalau sinyalnya jelek tuh pakai booster. Nah, lalu ada delay distorsi yang tadi itu biasanya terjadi pada media guide. Baru sangat kritis di data digital. Suatu rangkaian bit sedang ditransmisikan baik dengan menggunakan sinyal analog ataupun digital bisa mengakibatkan posisi bit berubah ke bit yang lain. Wah, ini berserakan ini kalau udah kena delay distorsi. Itu ya, udah tertunda. Draw. Ini draw nih salah satu gangguan pada transmisi. Pada saat proses transmisi data terdapat sinyal-sinyal distorsi yang tidak diinginkan ya. Sinyal-sinyal gangguan yang nggak kita inginkan, ada suaranya jelek, geremesek gitu ya. Lalu faktor yang mempengaruhi performance sistem komunikasi. Faktor yang mempengaruhi performance sistem komunikasi. Jadi yang mempengaruhinya itu performa sistem komunikasinya sendiri. Itu ya. Lalu ada draw suhu, ada crosstalk. Draw suhu diakibatkan oleh thermal elektron muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi yang diakibatkan temperatur. Jadi kepanasan gitu ya. Jadi perangkat-perangkat sinyal itu dia dapat kepanasan juga ya. Walaupun dia prosesornya kecil, beda dengan prosesor komputer, tetap juga menghasilkan panas.
Jarak suhu tidak dapat dihilangkan karena sebagai batasan kemampuan kerja sistem komunikasi. Jadi nggak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan, tapi dapat dikurangkan. Tambahkan aja AC. Makanya kalau server itu dia menggunakan AC yang cukup dingin dan 24 jam dia harus hidup. Nah, perubahan informasi pada saat pengiriman disebabkan. Jadi kalau kalian ada pengiriman data yang perubahan informasi itu bisa disebabkan oleh ini nih. Keadaan media pengirim. Ya, keadaan media pengirim juga berpengaruh. Lalu ada gangguan terhadap media. Banyak ya, bisa gangguan dari orang ataupun dari alam. Sinyal informasi lemah. Ya, sinyal informasi lemah itu termasuk dari perubahan informasi saat pengiriman gitu. Jarak yang ditempuh. Ketika kabelnya jaraknya terlalu jauh, dia kemungkinan ada perubahan informasi. Yang harusnya berapa karakter jadinya berkurang. Baru ada peralatan pembantu, ya, peralatan pendukung lah lebih cocoknya. Cara mencegah kesalahan. Memperbaiki peralatan pengiriman dan penerimaan data. Ya, ini tadi. Memperbaiki media pengiriman data. Terima kasih. Ya, ini merupakan salah satu cara mengatasi kerusakan ataupun permasalahan dari transmisi. Nah, untuk pertanyaan yang keempat tadi kan, bagaimana menurut Anda dalam mengurangi gangguan dalam transmisi itu menggunakan penjelasan kalian masing-masing, jangan yang ada di sini lagi yang kalian jelaskan, gitu ya. Itu baru 4 pertanyaan. Dan yang kelima ada pertanyaan saya. Pertanyaan kelima itu, di manakah pusat internet? Ya, hanya itu aja yang tanyakan di pertanyaan kelima, di manakah pusat internet. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiru wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.